Menjelang akhir dari 40 hari kegiatan KKN, akhirnya kami masuk pada puncak acara, di mana harus melakukan simulasi pertolongan pertama saat dusun mengalami kebakaran secara baik dan benar, dibantu oleh tim damkar. Kegiatan itu berlangsung meriah dan dapat tanggapan positif dari warga dusun. Begitupun pejabat pemerintahannya. Aku sibuk mengabadikan semua momen-momen di sana, termasuk memotret wajah tampak Galang yang tengah sibuk, menemani para pejabat setempat untuk sekedar bercengkrama. Jujur saja, bosan juga rasanya tampak Galang di sampingku, karena anggota lain sudah jelas diboyong Riri untuk menjauhi aku. Seperti biasanya, di tengah kebosananku, Galang berhasil mengusirnya begitu saja, dengan mengirimkan pesan pada emoji lucu yang ia sempatkan kirim. Di tengah percakapan yang ia lakukan dengan orang-orang, Galang bahkan mencuri pandang ke arahku, duduk dan memintaku untuk sabar menunggunya selesai berbincang. Ini dia hal yang membuat aku semakin dibuat terperosok jatuh ke dalam lautan hati Galang. Aku seolah tak ingin menemukan jalan kembali ke daratan. Aku ingin terus tenggelam, di mana hanya ada Galang dan aku berdua saja. Hari itu, setelah Galang dan aku berpisah usai makan siang, dan karena Galang harus memimpin proses simulasi, aku sibuk memotret setiap momen yang ada sampai akhirnya aku harus mengambil sebuah peristiwa yang mengancam nyawa. Hari itu saat simulasi dimulai, di saat Galang pun sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana. Riri dengan skenario yang telah matang, ia rencanakan memulai aktingnya untuk minta maaf padaku di hari terakhir kegiatan. Entah karena aku bodoh atau memang terlalu mudah percaya. Sama aja ya. Aku mengikuti kemauan Riri, dan kebetulanku ini sukses membuat rencana Riri berjalan mulus. Aku terjebak di dalam sebuah gudang kecil yang pengap tanpa handphone dan kamera aku yang sebelumnya berhasil Riri ambil. Aku sudah lemas, mungkin sudah hampir 3-4 jam aku terjebak. Aku berusaha meminta tolong dan mencari jalan keluar, tapi tak bisa. Sunyi, dingin, pengap yang hanya aku rasakan. Aku yang tengah berdiri di belakang pintu kala itu telah kehilangan tenaga untuk mengetuk. Aku pun mundur selangkah demi selangkah, lalu terduduk lemas di antara beberapa tumpukan kardus berdebu. Mataku mulai menatap samar-samar di gudang pengap yang redup cahaya. Sampai tiba-tiba brak, terdengar suara pintu gudang itu didobrak. Aku melihat sekelas cahaya yang menutupi sosok lelaki tinggi yang sibuk menanyakan keadaanku dengan suara yang jadi menggema di telingaku. Dia Galang. Galang datang menyelamatkan nyawaku. Kini wajahnya jelas terlihat saat ia mulai mengangkat tubuhku ke pelukannya. Aku dapat melihat dengan jelas wajah Galang. Sesaat sebelum mataku akhirnya terpejam karena begitu lemas, aku berusaha memulai wajah Galang yang tampak begitu panik dan seolah takut kehilangan. Aku merasakannya sangat jelas. Aku yang saat itu antara sadar dan tidak, samar-samar melihat bagian belakang tubuh Galang dan suara yang tengah marah. Aku tak pernah melihatnya semarah itu sejak awal. Aku kira dia hanya mampu mengeluarkan candaan konyol yang menghibur. Saat itu ia begitu marah. Ia teriak pada semua anggota yang membiarkan Riri melakukan ini. Meski samar, aku ingat betul bahwasanya Galang hampir saja memukul Riri. Galang begitu emosi. Wah, jadi begini rasanya dikawal rasa seseorang begitu dalam. Hatiku seolah diselimuti kabut hangat. Lebih hangat dari selimut yang aku gunakan saat aku kedinginan di malam saat musim penghujan datang di kotaku. Maklum, kotaku adalah kota dingin dan sering hujan meski belum masuk musim penghujan. Aku membuka mata. Saat itu kuliah sudah sekitar jam 9 malam. Malam itu puskesmas sudah sepi. Galang masih terjaga di sampingku sambil tersenyum dan menggenggam erat tanganku. Entah apa yang aku pikirkan saat itu. Seketika aku bangkit dan menjatuhkan tubuhku pada Galang. Aku memeluknya. Aku memeluknya terlebih dahulu. Peluk ia dengan erat, sangat erat, sampai aku dapat dengan jelas merasakan detak jantungnya. Dan juga jantungku beradu dalam satu irama. Air mataku mengalir tanpa suara. Entah mengapa, malam itu kebahagiaan semakin terasa begitu manis. Aku menikmatinya. Aku senang Galang tak mengajukan pertanyaan apapun. Bahkan ia sama sekali tidak bicara padaku tentang kejadian hari ini. Galang hanya membalas pelukanku dengan erat. Saat ia melepaskannya, dengan segera Galang menghapus sisa air mataku. Dan ia meminta maaf. Hanya maaf, disertai tatapan sendu darinya yang baru aku lihat malam ini. Untuk pertama kalinya setelah hampir 40 hari kami bersama, aku tahu betul, di dalam tatapan itu seolah menyimpan banyak kata yang terlalu berat untuk ia ungkapkan. Aku hanya mengangguk. Air mataku lagi-lagi menitik. Galang mengulangi lagi kata maafnya dengan lembut. Lalu, seketika wajahnya dan wajahku bertemu begitu dekat, dan Galang mencium bibirku. Aku terbelalak sesaat. Jantungku benar-benar tak beratur detaknya. Saat sebelah tangannya menggenggam salah satu tanganku, seketika aku memejamkan mataku dan mencoba hanyut dalam kehangatan malam yang ia ciptakan.